waktunya meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Kita mau bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan diskriminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Heri Wibowo selaku guru SD Negeri 3 Pujon dan selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Klaten. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, nanti dengan berdoa. Yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga nanti penyampaian diskriminasi modul 1.4 oleh Bapak Heri Wibowo. Kemudian yang keempat lain-lain nanti diisi bisa tanya jawab atau penguatan begitu. Dan yang kelima penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita akan berdoa, kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Nah, untuk untuk mencairkan suasana nggak tegang-tegang gitu ya, kita mau mau ucapkan semangat pagi kayak murid-murid kita gitu ya. Kita guru SD jadi juga harus semangat, ya. Semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi gitu ya. Yuk, semangat pagi. Terus kalau saya tanya apa kabarnya, luar biasa, dahsyat, yes gitu ya. Yuk, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Beri tepuk tangan kepada kita semua mau bersama-sama belajar. Seperti muridnya yang harus akan belajar, Bapak Ibu gurunya juga harus akan belajar supaya untuk mengupgrade diri menjadi pendidik di untuk menjawab tantangan masa depan gitu ya. Langsung saja, acara yang pertama sudah, acara yang kedua sekarang sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Ibu Sri Awati SPDSD. Mau Ibu. Terima kasih kepada Bu Lini yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pujon beserta Bapak Guru teman sejawat dari Pak Heri. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dan menghadiri acara diskriminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Heri Wibowo, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 3 Pujon sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Marilah kita nanti bersama-sama mendengarkan dan mencermati apa yang dipaparkan oleh Pak Heri. Semoga kita bersama nanti bisa menimba ilmu dari Pak Heri dan kita bisa merasakan manfaatnya yang begitu luar biasa. Dan saya memberi dukungan kepada Bapak Ibu Guru yang masih muda. Semoga nanti sehabis pemaparan dari Pak Heri ini, panjenengan semuanya terinspirasi, termotivasi, tergugah, sehingga besok di tahun 2023-2024 ini bisa maju mengikuti guru penggerak untuk Kabupaten Klaten. Demikian sambutan dari saya, tidak saya panjang lebarkan. Bila banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat dan semangat buat Pak Heri. Tepuk tangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya juga motivasinya. Dan sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, oke? Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Heri Wibowo. Waktu sepenuhnya saya aturkan, monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kujon, Ibu Sri Awanti SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kujon dan rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah barokahnya pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini SD Negeri 3 Kujon dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru bila nanti di sini saya banyak berbicara, bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih tahu atau mungkin lebih pandai, bukan, okay? Tapi di sini kita saling berbagi. Nanti apa yang sudah mungkin pernah saya dapatkan selama saya mempelajari mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya akan coba untuk sharing kepada Bapak Ibu Guru semua. Ngaten nggih Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu desiminasi budaya positif di SD Negeri 3 Kujon. Sebelumnya perkenalkan, di situ sudah terlihat fotonya ya. Iya. Nama saya Heri Wibowo. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Kemudian saya sebagai guru kelas 6 SD Negeri 3 Kujon, dan di sebelah kirinya ini adalah Bapak fasilitator guru penggerak saya, yaitu Bapak Budi Herijanto. Kemudian bawahnya yaitu Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Parjia. Kemudian dan ini murid-murid kelas 6. Pada pagi hari ini kita akan coba sharing tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan dengan segitiga restitusi. Jadi tujuannya nanti setelah kita mengikuti kegiatan desiminasi ini, kita akan dengan belajar bersama calon guru penggerak dapat memahami tentang budaya positif. Kemudian melalui pengimbasan budaya positif seperti yang kita lakukan pagi hari ini, kita dapat memahami bagaimana kita menanamkan disiplin positif, mengerti kebutuhan anak, berperan sebagai posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai guru. Bagaimana perlakuan kita terhadap anak atau peserta didik kita nanti. Kemudian yang ketiga, kita nanti bisa berdiskusi dan bertanya jawab mengenai penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan ke depannya pada peserta didik kita. Seperti itu nih Pak Bu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita buat kesepakatan kegiatan pada saat pengimbasan pagi hari ini, agar mungkin apa yang perlu kita sepakati kita laksanakan, kemudian tidak mengganggu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau disampaikan mengenai apa yang harus kita sepakati untuk kegiatan pagi hari ini? Boleh makan? Oke. Nanti selama kegiatan ini boleh sambil makan, minum, makan, silahkan
selama kegiatan. Perlu ditulis nggak ya ini? Ya, tulis dulu. Santai dan tidak tegang. Oke, santai dan tidak tegang. Baik. Bagus sekali itu. Dan tidak tegang. Ada lagi? Profesor Widi. Ada kesepakatan lagi? Yang lain mungkin? Bu Retno? Ini kita santai saja, nggih? Nggih, silakan kita buat kesepakatannya dulu biar nanti bisa kita enak menjalaninya, tidak kaku, tidak usah tegang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Puji. Sampun, ada tambahan buatan? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, jadi nanti kita waktunya dibatasi maksimal sampai absensi jam 11. Insya Allah saya usahakan bisa tepat waktu, materinya bisa selesai. Betul nggih? Tulis tepat waktu. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Jadi ini kesepakatan kelas kita, oke? Bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu Guru boleh sambil makan, sambil minum silahkan, oke? Itu mungkin sudah disediakan dari panitia, saya tidak tahu panitia. Oke, kemudian santai, tidak boleh tegang, rileks saja. Nanti bisa saling sharing, bisa kita bertukar pikiran bersama-sama, oke? Kemudian nanti diusahakan bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini saya sebelum memulainya, marilah kita tenangkan hati kita, pikiran kita, okay? Kita berdamai sejenak dengan semua situasi yang ada dalam diri kita. Kita hadirkan jiwa kita seutuhnya di ruang kelas ini. Kita berniat untuk mengikuti kegiatan ini dengan meninggalkan semua beban-beban kita. Apa yang sudah kita bawa dari luar, mungkin penat, ada masalah, ada tugas, kita tinggalkan sejenak. Kita hadirkan semua jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita sepenuhnya di ruang kelas ini. Ya, terima kasih kehadirannya dari Ibu Guru SD Negeri 1 Jambu Kidul. Baik, kita penuhkan semua jiwa kita untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini tanpa terganggu oleh kegiatan-kegiatan pikiran-pikiran yang lainnya. Demikian, sudah Bapak Ibu? Oke, saya harapkan nanti bisa sepenuhnya kita ikuti dengan penuh gembira. Nah, sekarang kita cek dulu, sudah penuh belum jiwanya di sini semua? Sudah hadir di sini semua belum? Atau mungkin masih kepikiran yang di masalah, waduh tadi lupa jemurannya belum di, atau kelupaan yang lain, ya? Tugasnya adalah hanya menyebutkan warnanya saja, bareng-bareng ya Pak Bu. Jadi contoh misalnya ini merah, coklat, hijau kita sebutkan, ya? Oke, siap? Siap. Sebutkan dengan keras. Warna apa Bu? Putih, biru, hijau, merah, biru, kuning, hijau, biru. Siapa putih? Yang tanya utama. Biru, putih, merah, kuning. Ayo, sudah? Oke, tepuk tangan Bapak. Sepertinya sudah hadir semua ya jiwa raganya di sini ya. Oke, sebelum kita mulai lanjut ke materi selanjutnya, mari kita saksikan video yang berikut ini.
Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah berbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik, itu tadi video pengantarnya Bapak Ibu Guru mengenai masa pendidikan jauh sebelum kita merdeka, masih masa kolonial Belanda, seperti apa pendidikannya, di mana hanya beberapa orang yang bisa belajar di situ, hanya diajarkan menulis dan menghitung, membaca, kemudian tujuannya pendidikan hanya untuk dipersiapkan untuk menjadi seorang pegawai, seperti itu. Okay. Kemudian tahun 1922 muncullah yang disebut Taman Siswa. Okay. Ada satu tokoh di situ yang disebut yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang sekarang disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Okay. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, misinya apa? Dari video tadi yaitu merdeka. Jadi kita apakah sudah merdeka dalam memberikan pendidikan kita kepada peserta didik kita, kepada siswa kita? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Konsep dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai guru, okay? Kita sebagai guru itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang petani, ya, di mana kewajiban kita sebagai seorang petani yang akan menanam apa ini? Jagung. Di sini disebutkan jagung. Kita tidak bisa membuat jagung menjadi padi dan sebagainya. Kita hanya bisa mengusahakan jagung itu tumbuh dengan baik, subur, dengan cara mengolah tanahnya, memberi pupuk, merawatnya, okay, dan sebagainya. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi kita tidak bisa menentukan jagung itu harus tumbuh menjadi padi atau yang lain. Okay. Jagung tetaplah jagung karena jagung itu kodratnya punya kodrat sendiri yaitu jagung. Nah, diibaratkan seperti guru adalah seorang tukang kebun kehidupan. Kita mempersiapkan mulai dari mencari lahan untuk kita menanam, kemudian lahan itu kita olah, okay, dengan cangkul mungkin, kemudian kita, nah ini biji jagungnya. Biji jagung itu ibarat siswa kita yang bermacam-macam, ada yang kemungkinan potensinya bermacam-macam. Kemudian biji itu kita tanam, kemudian kita tunggu sambil kita rawat sampai masing-masing jagung itu tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Kita tidak bisa menentukan kecepatan tumbuhnya mereka, kita hanya bisa mengusahakan dengan memberi pupuk, kemudian menyianginya dari rumput-rumput
seperti itu. Nah, pesan kuncinya di sini, maksud pendidikan itu adalah menuntun. Kita sebagai guru hanya menuntun. Kita diwajibkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Jadi setiap anak itu punya kodratnya masing-masing, agar mereka bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia sendiri dan menjadi anggota masyarakat. Jadi siswa kita persiapkan agar dia siap menjadi dirinya sendiri, yang benar-benar dirinya sendiri, dan siap besok bisa terjun di masyarakat. Seperti itu tugas kita sebagai guru. Nah, relevansinya pesan kunci penumbuhan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan mencoba menumbuhkan budaya positif diawali dengan melalui keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru kelas SD mungkin kita coba buat menggunakan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, di situ ada nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Kebiasaan yang akan diterapkan di sekolah, seperti itu. Yang tentunya nilai itu harus berpihak pada siswa. Ini nggak boleh nanti nilai keyakinan kelas kok malah bertentangan dengan siswa, itu juga tidak. Nah, agar murid bisa mencapai murid yang berakhlak, mandiri, kreatif, kebinekaan global, gotong royong, itu yang sekarang sudah dielulukan, yaitu profil pelajar Pancasila. Tujuan kita yaitu menuju siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Pak Bu. Kita lanjutkan. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan yang tentunya harus berpihak pada murid, agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, tanggung jawab. Ya, salah satu unsur utamanya yaitu disiplin positif sebagai wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, konsepnya di sini, jika kita mendengar disiplin, maka yang terbayang apa Pak Bu? Peraturan. Siswa itu disiplin itu harus taat peraturan, taat tata tertib, harus patuh, seperti itu ya Pak Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan yang saat ini adalah dengan disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Oke. Jadi disiplin yang akan kita tuju nanti, disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Bukan disiplin karena peraturan atau tata tertib, seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia coba kita telah satu persatu. Biasanya seseorang itu melakukan perilaku itu motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang sering disebut hukuman. Anak itu berperilaku dan tidak dihukum, seperti itu, okay? Nah, di sini ternyata itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak taat disiplin tadi, tapi hanya untuk menjauhi hukuman. Itu masih motivasi dari luar diri siswa, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau mendapat hadiah atau mendapat apa ya, penghargaan, seperti itu. Nah, di situ ternyata juga masih termasuk motivasi eksternal, bukan dari dalam diri siswa itu. Nah, yang ketiga,
untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya tersebut. Nah, itu ternyata menghargai diri sendiri ini yang tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam diri siswa atau disebut motivasi internal. Nah, sekarang kita coba kegiatan kepalan tangan. Oke. Saya mau minta bantuannya Bapak Ibu guru. Salah dua. Oke. Salah dua bisa pakai selembar kertas mungkin Bu. Oke. Selembar kertas. Pak Widi, boleh? Minta gambar. Oke, sebentar. Ayo pakai pulpen minta. Oke, duduk aman. Oke. Nanti setelah pakai selembar kertas, Pak Widi sebagai subjek orangnya minta tolong untuk menuliskan mana ini? Benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Widi. Tuliskan, rahasiakan di situ. Jangan sampai orang lain tahu. Tutupi Mas. Apa yang menurut Pak Widi itu rahasia tapi berharga, sangat penting sekali. Pokoknya itu enggak sesuatu yang harus jadi milik Pak Widi terus selama. Ya, Pak Widi. Namun boleh di kepala. Nah, ini teman. Oke. Sekarang saya minta salah satu Pak Victor. Oke. Pak Victor boleh minta tolong. Nah, ini tugas Pak Victor adalah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kepada Pak Widi agar benda yang berharga tadi itu bisa diberikan kepada Pak Victor dengan rayuan, dengan bujukan atau dengan apa, boleh dicoba ke Pak Widi atau mendekat ke Pak Widi sini. Oke, silahkan. Oke, dirayu, dipaksa, jangan kekerasan ya. Pak Widi nggak apa itu. Boleh saya minta? Kenapa tidak boleh? Ini duit saya. Nggak apa-apa diberikan. Saya kan temannya Pak Widi. Kalau saya paksa. Ya. Bisa kan? Jangan. Oke. Mungkin yang lain, satu orang lagi yang bisa membujuk Pak Widi mungkin. Bu Desi yang dekat ya Pak. Dirayu Bu Desi. Mungkin ini kan dulu rekannya sekolah. Pak Widi, di tangan jenengan itu ada apa ya? Benda yang sangat berharga bagi saya. Bolehkah saya memintanya? Tidak, maaf. Saya pinjam saja Pak, sebentar saja. Tidak boleh. Gak bisa. Boleh Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi. Ternyata semua gagal Bapak Ibu. Dengan caranya Pak Victor, dengan caranya Bu Desi, semua gagal. Nah, itulah teori kontrol dalam diri kita. Jadi sebetulnya kita itu telah terjadi ilusi. Ilusinya seperti ini. Misalnya guru, kita sebagai guru itu seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Ayo anak-anak, duduk. Murid harus duduk. Ayo anak-anak, kita baca. Silakan baca, silakan apa. Kita seolah-olah bisa mengontrol murid. Tapi ternyata itu adalah ilusi. Ilusi itu tidak nyata. Kita mengontrol murid itu tidak bisa benar-benar kita mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Kadang orang itu dikritik, kita berniat memberikan kritik agar orang itu bisa berubah atau menuruti apa yang kita perintahkan. Itu ternyata juga salah. Itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Nah, kadang kita memberikan, ayo kita motivasi, memberikan kepada orang, itu ternyata juga tidak bisa mengubah sebetulnya.
Nah, itu disebut ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang salah juga. Nah, teori kontrol di sini yang tujuan kita tadi untuk disiplin positif oleh Dr. William Glasser dikelompokkan ada 4. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi seperti kasusnya Pak Widi tadi, Bu Desi merayu dengan mungkin iming-iming apa, Pak Victor dengan pemaksa, dengan kalimat-kalimatnya. Sebetulnya tidak bisa kita mengontrol Pak Widi seperti itu, karena keinginan itu mengontrol itu hanya ada pada diri sendiri. Terus setiap Pak Widi melakukan tapi tidak mau memberikan genggamannya, karena Pak Widi pasti punya tujuan. Nah, semua perilaku itu punya tujuan. Kalau tidak sesuai dengan tujuan hati, maka pasti akan ditolak. Seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi dengan kebutuhannya Pak Widi, sesuatu yang berharga tadi itu tidak bisa dikalahkan oleh kebutuhannya Pak Victor, Bu Desi yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Nah, nilai kebajikan universal ini seperti tadi sudah disebutkan ketujuan kita tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif, atau yang disebut profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita coba tanya kepada Bapak Ibu guru lagi. Setelah tadi kita mempraktekkan menggenggam tangan Pak Widi tadi, coba kita lihat, apakah dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak? Tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif seperti disuruh membaca, membersihkan halaman, apakah bisa meningkatkan disiplin anak-anak kita? Tidak. Oke. Yang ketiga, kita memberi penghargaan, reward kepada anak-anak kita. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar mereka? Bisa. Bisa, Pak Widi. Yang lain mungkin? Tidak. Bu Nur? Juga bisa. Bisa. Oke. Pak Yusman? Tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya untuk pertanyaan kita di awal. Nanti kita akan tahu jawabannya setelah yang materi selanjutnya ini. Nah, kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini yang gagal, yaitu yang pertama apa? Hukuman. Semua jenis hukuman itu identitasnya gagal, karena setiap hukuman itu pasti menyakitkan, membuat tidak nyaman siswa, memaksa, membuat takut. Akhirnya murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman, pasti identitasnya gagal. Kemudian penghargaan, seperti kasus yang nomor 3 tadi, memberi penghargaan apakah bisa meningkatkan motivasi? Nah, penghargaan itu disebut tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Itu sebetulnya juga hukuman. Kreativitas anak itu terbatasi artinya, merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan pun juga termasuk identitas gagal. Jadi kadang kita merasa wah, dikei hadiah, kei bintang, itu juga termasuk identitas gagal. Karena itu tidak efektif, karena motivasinya masih dari luar. Dia mengejar itu sesuatu itu hanya untuk mendapat penghargaan.
Nah, sekarang kita yang ketiga dan keempat. Konsekuensi, yaitu bentuk penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Tapi kita sebagai guru akan kehilangan waktu untuk mengontrolnya. Kemudian murid akan merenungi kesalahannya. Itu disebut konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini kedua ini termasuk disiplin dengan identitas sukses. Nah, target kita yaitu untuk restitusi. Murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Masalahnya bisa dipecahkan untuk selanjutnya agar tidak terulang kembali seperti itu. Terus untuk menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Di sini ada teori kontrol, diri sebagai pemegang kontrol seperti yang dilakukan Pak Widi tadi. Pak Widi sebagai pemegang kontrol tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Terus bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah itu, jadi ini bedanya. Tadi hukuman itu gagal, identitasnya gagal. Kalau konsekuensi identitasnya sukses. Oke, kita lihat perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi karena konsekuensinya seperti itu. Terus kalau hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini biasanya seperti kalau mungkin apa sebenarnya konsekuensi terlambat, terus siswa disuruh karena kamu terlambat, bukan berdiri. Kalau berdiri itu hukuman ya. Kalau konsekuensinya kamu terlambat, jadi konsekuensinya kamu nanti terlambat 20 menit, nanti di akhir kamu nambah 20 menit, itu konsekuensinya seperti itu. Terus anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Nah, kalau hukuman itu menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mudah menyesuaikan diri. Hukuman dirinya buruk, ini baik, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita bedakan masuk yang manakah pernyataan-pernyataan berikut ini. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Tadi bisa sudah dapat sekilas, bisa membedakan deh Pak Bu. Nah, sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya betul. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Ya. Nomor tiga, ayo. Disuruh push up 15 kali karena nggak pakai masker. Ya, hukuman. Terus menggantikan kertas sudah teman yang telah dijelaskan. Konsekuensi. Betul sekali, dah pintar. Yang kelima, membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tidak pakai sepatu karena sepatunya tidak hitam. Hukuman ya? Kita lihat. Hukuman. Oke. Disuruh lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Oke, berarti sudah pintar bahwa sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu identitasnya gagal, kalau konsekuensi sukses. Oke, lanjut. Pembelajaran keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita coba. Tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas, karakter yang baik di kelas. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sikap mandiri, kolaboratif, tanggung jawab. Kemudian menumbuhkan merdeka belajar. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa
apa? Harus keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini bedanya apa tadi? Peraturan dan keyakinan. Misalnya ini kasusnya. Kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini karena peraturan atau karena keyakinan? Nah, tidak, kita saat naik motor harus pakai helm karena peraturan atau keyakinan? Nah, itu cenderung lebih ke keyakinan. Karena apa? Dari dalam diri kita sudah tertanam, oh aku nggak pakai helm, tibol. Nah itu keyakinan. Tapi beda kalau nek aku nggak pakai helm, oh mergoni kono polisi, nggak ditilang, nggak. Itu bukan karena keyakinan. Kemudian misalnya kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan 3M. Nah, saat corona kemarin mungkin suatu peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Jadi itu karena diri kita menjaga diri kita sendiri. Kita yakin kalau kita pakai masker kita akan terjaga dengan mencuci tangan seperti itu. Bukan karena aturan. Anda memasuki kawasan wajib memakai masker, pakai masker. Kemudian keluar copot masker. Nah itu masih karena aturan seperti itu. Ya. Nah dari peraturan tadi ini lingkupnya paling kecil, paling rendah, yaitu peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas kita kembangkan akhirnya menjadi suatu budaya yang positif seperti itu. Nanti bila sudah membudaya, semua akan terlaksana dengan berjalan dengan sendirinya dari dalam diri siswa masing-masing. Nah, contoh keyakinan kelas seperti berkomitmen. Siswa meyakini aku harus komitmen, aku harus tanggung jawab, menghormati orang lain, saya harus menjaga kesehatan, saya harus bersabar dan lainnya. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan menyebutkan, mungkin kita sering ya membuat peraturan di kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sebutnya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab diyakini. Akhirnya setiap kembali habis baca buku dikembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini disebut kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Diyakini akhirnya tidak akan mengganggu dan seterusnya. Jadi kalau keyakinan kelas ini bentuknya kalimat-kalimat positif. Tapi kalau peraturan dilarang negatif-negatif ya. Tidak mengendalikan buku seperti itu. Terus kalau keyakinan kelas misalnya hadir di sekolah 15 menit. Nah, komitmen menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Itu berarti keselamatan, menghormati orang lain. Itu. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan. Betul. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Sabar, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, keamanan, seperti itu. Itu bentuk keyakinan dibuat menjadi kalimat positif. Nah, contoh ini kesepakatan kelas. Nah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif, tertib. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, ini kesepakatan. Semangat belajar, peduli. Nah, ini kalimat-kalimat positif. Contoh ini juga kesepakatan kelas. Seperti itu, Pak Bu. Nah, kita lanjutkan selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi ternyata kita tidak bisa
mengendalikan orang lain. Seperti itu, maksudnya kita tidak bisa mempengaruhi yang teori motivasi tadi dari dalam diri kita sendiri. Tapi sebelum kita mulai, coba kayaknya sudah mulai ngantuk, pusing-pusing. Pusing Pak? Tidak. Oke, coba saya tes dulu. Nah, itu ada gambar nih Pak Bu. Nah, ada berapa titik hitamnya Pak Bu? Itu, ya. Itu. Titik hitam. Ada. Ini mau juga bisa. Mau coba itu Pak. Titik. Hah? Oh ini. Lainnya. Di kotak ini. Oh, di kotak. Ada titik hitam nggak? Mana? Kadang tidak. Kadang putih, kadang hitam. Nah, itu berarti sebetulnya gambar ini tidak ada titiknya sama sekali. Kalau Anda melihat kadang putih, kadang hitam, berarti Anda sudah lelah. Penat, mungkin bahkan bisa disebut stres. Jadi hati-hati ya. Yang masih melihatnya putih tok berarti masih itu ya. Maka dari itu karena ada beberapa yang kadang berubah tadi. Oke. Angkat tangannya ke atas ya, angkat tangannya ke atas. Dua tangan. Ya Pak, biar relax dulu, biar kembali fresh dulu, biar kembali putih semua. Oke. Digerakkan. Lebih kencang. Ke samping. Ke atas. Wah, membuka bel. Ke depan. Oke. Ke atas. Samping. Pegang dagu. Nah, tadi ada yang kasih ini. Oke. Terima kasih tepuk tangan Bapak. Biar relax dulu ya. Sudah kembali putih semua? Sudah dari tadi. Buatan sudah putih semua? Besok ada konsultasi dengan psikolog. Kita lanjut. Nah, ini ada sebuah video mengenai 5 posisi kontrol. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini posisi yang pertama, posisi penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ini ada video seru-seruan sana. Kamu nih pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, tadi posisi apa Bapak Ibu? Maaf, ambil makan ya.
Penghukum, guru sebagai penghukum. Itu tadi diperagakan guru sebagai penghukum. Kita lihat guru berbicara dengan nada yang tinggi, keras, terus menghardik anak tersebut, tidak memberi kesempatan anak untuk menjelaskan dan sebagainya. Terus dampaknya apa Bapak Ibu? Anak akhirnya jadi takut, cenderung berbohong, nanti ya, cenderung menghindarinya, akhirnya bisa apa? Anak merasa dirinya rendah diri, seperti itu. Nah itu bahaya untuk kita lakukan, karena itu tadi juga gagal, ya, yang termasuk identitas gagal. Sekarang posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, posisi yang kedua yaitu posisi guru sebagai membuat rasa bersalah kepada siswa. Cenderung ngomongnya, kita berbicaranya rendah, cenderung nadanya rendah. Tapi di sini anak dibuat merasa jadi bersalah. Jadi anak itu tetap nanti akan menjadi rendah diri. Dia tidak pede kembali karena sudah merasa bersalah. Di saat dia kembali ke kelompoknya, dia merasa rendah diri karena sudah merasa bersalah. Nah itu juga masih termasuk identitas gagal karena tidak ada apa ya, dengan kalimat-kalimat guru tadi siswa akhirnya menjadi rendah diri. Kita lanjutkan posisi yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, posisi yang ketiga sebagai apa Bu? Teman. Guru sebagai teman. Di sini kita lihat nada bicara gurunya sangat ramah, cenderung akrab, ngajak bergurau seperti itu. Seolah-olah kita berteman dengan siswanya, terus membantu siswa. Terus kalimatnya demi ibu guru ya, untuk ibu ya, seperti itu. Nah itu sudah termasuk identitas sukses. Tapi dampaknya
Bapak Ibu, nanti siswa itu hanya menghargai guru yang dianggap baik tadi, tidak bisa universal ke semua guru. Mungkin ke guru lain malah dibandingkan, bu guru kayak buala, bu guru ini bagus, malah seperti itu. Oke? Jadi itu masih kurang tepat. Kemudian yang keempat, posisi guru yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang tadi posisi apa? Monitor atau pemantau. Nah, guru sebagai monitor di sini hampir mirip dengan pembuat rasa bersalah. Siswa dibuat seolah-olah menyadari apa yang sudah dilakukan, tapi dengan kata apa tadi? Konsekuensi. Di situ dengan kata konsekuensi, siswa melakukannya dengan kesadaran. Ya betul, terima kasih Bu. Ya, dengan penuh kesadaran. Nah, namun juga ada kelemahannya di sini. Sebagai pemantau itu, guru harus benar-benar punya waktu lebih kepada siswa, memantau siswa. Nanti dampaknya bila siswa itu tidak dipantau oleh guru, akan kembali ke tindakan semula seperti itu. Jadi guru harus punya waktu yang ekstra memantau terus kegiatan siswa. Misalnya ditinggal, tidak ada guru, akan kembali ke semula. Nah, ini posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Kita lihat posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini posisi yang terakhir, guru sebagai manajer, di mana pada kasus siswa seperti yang dilakukan oleh Naren, guru mencoba mengajak siswa untuk menemukan solusinya.
Jadi diawali dengan menanyakan suatu keyakinan di kelas atau di sekolah yang sudah diyakini oleh siswa, bahwa saya meyakini kalau saya harus menghargai orang lain, jadi saya tidak boleh terlambat. Kalau sudah meyakini keyakinan itu, kita arahkan untuk mencari solusi. Itulah posisi guru sebagai manajer. Nah, yang kita tuju pada kedepannya, kita bisa menjadi guru yang memposisikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pengontrol atau pemantau, tapi untuk menjadi seorang manajer bagi setiap kasus yang dialami siswa. Lanjut. Nah, ini tabel posisi kontrol. Tadi yang pertama penghukum, ini masih identitas gagal. Ada dua, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini gagal, bahaya ini kalau dilakukan. Oke. Kemudian posisi kontrol teman dan pemantau, ini sudah termasuk identitas sukses, cuma masih motivasi eksternal. Akhirnya dampaknya nanti hasilnya, kalau teman itu siswa jadi ketergantungan. Di sini ketergantungan. Kalau saat kita memposisikan sebagai pemantau seperti tadi, siswa akan kesulitan menyesuaikan diri, merasa diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, yang kita targetkan adalah guru sebagai manajer, di mana siswa menghargai dirinya sendiri dengan keyakinannya. Terus setiap masalahnya dipecahkan bersama, dibantu oleh guru. Kemudian siswa akan menghargai dirinya sendiri. Pribadinya akan menjadi pribadi yang kuat, tidak merasa salah, tapi dia akan dengan percaya diri masuk kembali ke kelompoknya dengan rasa yang lebih kuat, menguatkan pribadi siswa. Jadi tidak habis terlambat masuk sekolah, akhirnya apa? Takut, nggak mau masuk sekolah. Itu kalau mungkin kalau di identitas penghukum atau pembuat rasa bersalah. Oke, lanjut tugas. Ini tugas Bapak Ibu, yuk bareng-bareng. Ada pertanyaan kalimat. Dari 5 posisi kontrol tadi masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa tadi? Penghukum. Yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Yang keempat? Pemantau. Yang kelima? Manajer. Nah, ini kita lihat siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata kita mengatakan, nah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kita sudah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Stiker bintang hari ini. Apa ya? Ada pendapat mungkin? Pak Widi, menurut Pak Widi apa Pak Widi? Monitor. Oke, kita lihat pemantau dan monitor. Jadi dengan memberikan kita. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita mengajak mencari, menemukan solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, tujuan kita menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Nah, untuk dapat mencapai menjadi manajer, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk memperbaiki kesalahan
mereka kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, kemudian berpikir muridnya, nah, orang seperti apa yang akan dia tuju. Nah, seperti itu. Itu kegiatan restitusi. Nah, cirinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, menebus kesalahan itu masih penghukum atau pembuat rasa bersalah. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu suatu tawaran, bukan dipaksa. Jadi saat kita mencari solusi pun, kamu harus gini, bukan seperti itu. Tapi kita tawarkan solusi. Nah, kita menawarkan, dia yang menentukan. Kemudian restitusi menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Terus restitusi itu adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter dan berfokus pada solusi. Ini fokusnya pada mencari solusi. Nah, restitusi itu kita buat di sebuah segitiga. Tahapannya yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Seperti video tadi, saat di posisi manajer, kalimat pertama yang diungkapkan adalah seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan kalimat-kalimat seperti itu, siswa nggak merasa bersalah, tapi siswa dikuatkan dulu, ya, menyadari, tapi tidak disalahkan. Kemudian tahap yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu sudah mensepakati nilai apa yang sudah kita sepakati? Nah, seperti itu. Dengan itu siswa akan berpikir, oh, saya sudah kurang meningkatkan tadi, seperti tidak menghargai orang lain. Kemudian barulah kita validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Baru kita cari solusi. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maunya merasa gagal, tapi karena kalimat menstabilkan identitas ini akhirnya menjadi berpositif thinking terhadap dirinya. Saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, seperti itu. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, dengan begitu siswa lebih kuat. Kemudian untuk validasi tindakan, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya. Nah, begitu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di situ anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai dan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya anak sadar terhadap kesalahannya dan kita ajak menentukan, jadi anak yang menentukan solusinya. Itu demikian Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan ke langsung ke sesi. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Bapak Heri Subono. Pemaparan yang runtut dari Bapak Heri. Mungkin ada pertanyaan, unek-unek, saran, masukan begitu dari Bapak Ibu yang mau disampaikan atau penguatan, boleh di sesi acara berikutnya, yaitu lain-lain diisi dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, boleh, atau memberi pesan kesan juga boleh. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Sudah mudeng semuanya, okay? Kita diharapkan untuk menjadi apa tadi? Posisi kontrolnya apa?
manajer. Saya punya gurindam. Nah, biar mencairkan suasana. Bawa botol di depan pagar. Yuk jadi kontrol manajer. Iya. Yuk jadi kontrol manajer. Kita sebagai guru diharapkan menjadi kontrol manajer. Ayo, ada lagi yang mau berpantun juga boleh. Siapa yang mau berpantun? Kalau tidak ada, saya juga mau berpantun lagi untuk mencairkan suasana. Jadi siswa tidak boleh malas. Cakep, ngono lho. Ulang ya. Jadi siswa tidak boleh malas. Cakep. Supaya selamat dan bahagia. Cakep. Mari kita tumbuhkan keyakinan kelas. Terus cakep. Agar budaya positif bisa terlaksana. Satu lagi boleh, satu lagi. Boleh. Ya. Membawa gelas untuk Pak Garu. Jangan lupa memakai nampan. Maju terus Bapak Ibu Guru. Menjadi pendidik, menjawab tantangan masa depan. Sudah berarti tidak ada. Kita berharap apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Heri boleh kita dengar, kita resapi, dan kita boleh menjadi apa ya? Tadi diinginkan, diharapkan kita memiliki kontrol manajer gitu, karena anak-anak didik kita itu sebenarnya butuh kita, seperti filosofi KHD Ganjar Dewantoro bahwa tugas kita adalah menuntun untuk keselamatan dan kebahagiaan anak. Langsung aja. Jadi tindak lanjutnya setelah kegiatan pagi hari ini kita akan persiapan, setuju untuk melakukan persiapan pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian kita sepakat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, dimulai dari guru. Terus setelah pelaksanaan kegiatan kita lakukan refleksi diri terhadap pelaksanaan. Itu sebagai penutup. Nanti hasil kegiatan aksi nyata diharapkan murid mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati. Nah, dari kesepakatan tersebut, murid mampu memelihara karakter baiknya, murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif, tanggung jawab, murid merasakan kebebasan, bahagia dalam belajar. Seperti itu. Kemudian terakhir dari Ki Hajar Dewantoro ada sebuah kata-kata yang mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berefleksi juga. Terima kasih Pak Heri. Ya, kita berarti sesuai keyakinan kelas ya tadi ya, boleh makan, boleh minum, maka sudah habis. Oke, berarti sangat-sangat melaksanakan keyakinan kelas, Ibu. Ya, terus kita juga selesai tepat waktu sebelum jam 11 kita sudah selesai, berarti kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati di awal. Oke, nah kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dari kata-kata saya mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu lagi di acara desiminasi yang akan datang. Kita mau akhiri dengan berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akhiri acara saat ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas.
apa itu keyakinan keras, yakni nanti kita akan buat bersama-sama nilai-nilai baik apa, nilai-nilai positif apa yang menurut kita bersama itu baik dan harus kita yakini kita lakukan setiap harinya selama kita mengikuti pembelajaran baik di sekolah, kelas 6 ini atau di SD Negeri 3 Kuncon kita. Sudah siap anak-anak? Nah, nanti caranya anak-anak kalian saya beri kesempatan untuk berpendapat. Menurut kalian hal baik apa yang perlu kalian laksanakan, yang menjadi keyakinan kalian yang akan diterapkan selama kita belajar di kelas ini. Paham? Nah, terima kasih atas waktunya Bapak Heri yang dapat saya peroleh setelah kegiatan hari ini. Jadi saya lebih tahu untuk memposisikan diri sebagai manajer agar para siswa saya itu dapat tumbuh dengan lebih baik daripada yang saya lakukan yang mungkin kadang memberikan penghargaan dan hukuman seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Itu perasaan lega dan plong gitu loh Bapak, kalau mengizinkan anak itu ternyata bukan dengan menghukum dan memberikan rasa bersalah, tapi memang harus ditumbuhkan disiplin itu dari diri siswa itu sendiri. Itu yang sangat-sangat beban total ya. Kalau kemarin Bapak Guru mungkin masih menggunakan sifat menghukum dan memberi rasa bersalah gitu. Saat kedepannya Bapak Guru bisa seperti ini ya, untuk jadi guru sebagai manajer untuk kontrol disiplin. Terima kasih Pak Ip. Tepuk tangan. Untuk kegiatan ini ya saya masih di posisi ya pemberi hukuman dan juga pemantau. Nah, karena saya sering memberikan dan juga apa itu sebenarnya sanksi atau hukuman, tapi dengan bahasa yang lebih saya tinggokkan, itu saya pakai hadiah. Aku sering belajar aslinya itu memberikan sanksi biar lebih disiplin. Jadi setelah kegiatan ini saya mungkin nanti bisa bertambah itu apa itu ilmu pengalaman untuk saya praktekkan di sekolah besok.
sebagai manajer. Manajer. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Naila Fadila. Saya siswa kelas 6 SD Negeri 3 Pujon, murid dari Pak Heri Wibowo. Keyakinan kelas ini kami buat bersama-sama sesuai dengan apa yang kita harapkan terhadap kelas kita. Setelah dibuatnya keyakinan kelas bersama Pak Guru dan teman-teman, saya merasa senang. Kami bisa membuat kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang sudah saya dan teman-teman yakini untuk kami laksanakan tanpa paksaan dari Bapak Ibu Guru. Kelas menjadi lebih nyaman dalam belajar. Kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan senang tanpa dipaksa. Dan saya yakin ke depannya saya dan teman-teman akan lebih bisa menerapkan apa yang sudah kita buat menjadi keyakinan kelas bersama tersebut. Terima kasih Pak Heri, sukses selalu dan semoga bisa membimbing kami semua menjadi siswa-siswi yang baik dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.